Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh kepada para santri, para santriwati, para tamu pada teras kehidupan ilmu yang berkumpul pada kesempatan sore kali ini, berkumpul pada kesempatan waktu ini, yang semoga Allah senantiasa jaga niat kita di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan dan setiap perbuatan dan tindakan yang kita kerjakan. Karena tidak ada manfaatnya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, kalau kita tidak dilandasi dengan sebuah niatan murni, hanya mengharapkan ridhanya Allah. Dan tentunya banyak sekali perkara pada kehidupan kita yang terkadang menguji keikhlasan kita dalam setiap perkara yang kita lewati. Inilah yang menjadikan kita harusnya tidak pernah lelah, tidak pernah letih. Kita meminta kepada Allah keberkahan dan kita meminta hati yang selalu ikhlas dalam setiap perkara pada kehidupan kita. Alhamdulillah tentunya senang sekali kita pada kesempatan ini kita berjumpa. Dan ini merupakan sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri. Karena kenikmatan itu yang kita syukuri ibaratnya menjaga. Sebagaimana ketika mobil kita jaga dengan kunci yang kita pasang, maka sesungguhnya kenikmatan harusnya kita jaga dengan kesyukuran yang kita berikan. Itulah yang menjadikan kita bisa memahami apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu menyebut orang yang bersyukur dengan sebutan hafid, penjaga. Kenapa orang yang bersyukur disebut dengan panggilan penjaga oleh Imam Ibnu Qayyim? Karena setiap karunia yang selalu disyukuri, maka dia akan terjaga dari berbagai macam perusaknya dan berbagai perkara yang bisa menghilangkannya. Inilah yang menjadikan kita bersyukur atas setiap apapun yang kita peroleh, atas setiap apapun yang kita dapatkan, supaya setiap kenikmatan yang kita jumpai, setiap kenikmatan yang kita dapatkan tidak hilang, tidak berangsur menghilang keberkahannya ketika kita menjadi hamba yang bersyukur dalam setiap urusan kehidupan kita. Kepada Allah kita meminta pertolongan, supaya hati kita, jiwa kita diberikan oleh Allah hati yang selalu bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan kajian kita, yaitu kajian Tazkiyatun Nafas. Tentunya ada sebuah latar belakang yang kita harus pahami terulang-ulang setiap waktunya, supaya kemudian kita mengerti betapa pentingnya kita memahami kenapa kita harus memahami Tazkiyatun Nafas dalam proses pembelajaran kita. Ada satu hadis yang layak menjadi renungan untuk kita, dan ini menjadi salah satu pertimbangan besar kenapa kita mempelajari Tazkiyatun Nafas. Ketika Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yangduru ila ajsadikum, wala yangduru ila ajsamikum, walakin yangduru ila qulubikum. Allah itu tidak pernah melihat kepada fisikmu dan Allah tidak pernah melihat kepada rupamu. Tetapi Allah itu selalu melihat kepada hatimu. Disinilah kita memahami dari perkataan Rasulullah SAW, hati merupakan organ tubuh yang dijadikan spotlight oleh Allah, dilihat oleh Allah terus-menerus. Dan inilah perkara yang menjadi kualitas kedudukan manusia dan positioning makhluk di hadapan Allah ketika mereka memiliki hati yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah di dalam kecintaan dan keridhaan. Inilah yang menjadi salah satu alasan, karena Allah itu tidak melihat fisik kita, Allah tidak melihat jasad kita, tetapi Allah melihat apa yang ada di hati kita. Inilah yang menjadikan kita harus belajar, mengkaji referensi, tidak boleh terputus referensi kita tentang setiap pembelajaran, supaya betul-betul kita paham apa yang kita harus pahami tentang hati kita, bagaimana menjaganya, bagaimana membersihkannya, bagaimana mensucikannya pada kehidupan kita. Supaya betul-betul Allah ketika melihat hati kita, maka hati ini menjadi hati yang Allah ridhai dan Allah cintai. Dan itu adalah puncak kebaikan pada kehidupan manusia ketika hatinya bersih, hatinya salim, hatinya selamat dari berbagai macam perusaknya dan berbagai macam pengotor dan penyakitnya. Inilah yang menjadikan kita mengkaji kitab Tazkiyatun Nafas dalam kehidupan kita sebagai seorang penuntut ilmu. Kita kemarin membahas halaman ke-69. Kita kemarin membahas dalam pertemuan yang terakhir tentang zuhud. Dan kita baru membahas mukadimah tentang zuhud. Karena zuhud itu
memang salah satu materi yang cukup penting dalam kehidupan iman. Karena iman dan zuhud itu sebagaimana kedudukan makanan, di situ ada garamnya yang sangat kita butuhkan dalam proses pembuatan makanan yang dikonsumsi oleh setiap manusia itu membutuhkan garam. Iman itu membutuhkan zuhud dan zuhud itu memiliki posisi dan kedudukan besar dalam kehidupan iman. Tapi sayang disayang, banyak orang yang salah paham dan salah kaprah ketika mereka berkata tentang zuhud. Dan kita pada kesempatan yang terakhir, di beberapa bulan yang lalu, kita membahas tentang muqaddimah. Tentang hal-hal yang kurang benar yang harus kita luruskan tentang masalah zuhud. Dan hari ini kita membahas tentang definisi zuhud itu sendiri. Pada pertemuan yang lalu, kita kemudian memahami bahwasanya ada beberapa titik yang kita luruskan ketika kita membahas tentang zuhud. Saya ulang kembali supaya kita mampu mengingat dan refresh tentang apa yang sudah kita pelajari. Kita kemarin menyampaikan zuhud itu bukan penampilan fisik, tetapi sesungguhnya zuhud itu adalah penampilan hati dan apa yang dilakukan pada amalan batin manusia. Banyak orang beranggapan zuhud itu penampilan fisik. Ketika celanamu sobek-sobek, bajumu sudah lusuh dan hampir robek, ketika kendaraanmu hanyalah sepeda ontel yang mana ban belakang hampir lepas, maka itulah disebut dengan orang yang zuhud. Kalau ada orang yang memakai baju bagus, kemudian memakai kendaraan yang bagus, langsung orang itu berkata, orang ini tidak zuhud. Padahal itu merupakan sebuah kesalahan kaprah yang sudah banyak tersebar di pemikiran masyarakat. Bahwasanya zuhud itu ditunjukkan dengan anggota badan. Salah. Zuhud itu tentunya bukan amalan badan. Zuhud itu bukan amalan dohir, tetapi zuhud itu amalan batin. Bisa jadi ada orang yang berpakaian bagus, hatinya lebih zuhud daripada mereka yang berpakaian compang-camping. Karena zuhud tidak sama sekali hanya terlihat dari apa yang mampu dilihat oleh kasat mata. Tapi zuhud itu adalah sesuatu yang merupakan bagian amalan hati. Makanya inilah pula yang menjadikan kita memahami betul. Sekali lagi, zuhud itu amalan hati. Dan kita tidak mampu mendeteksi amalan zuhud seseorang kecuali antara dirinya dengan Allah. Yang tahu zuhudnya seseorang itu ya dia dengan Allah. Bisa jadi ada orang rumahnya di bawah jembatan tetapi hatinya tidak zuhud. Karena dia tidak pernah melewatkan satu momen kecuali dia memikirkan dunia dan dunia. Tapi bisa jadi ada orang tinggal di rumah bagus tetapi hatinya malah zuhud. Karena dia memiliki kelapangan harta tetapi dia tidak pernah tertawan kehidupannya dengan harta yang mudah dia dapatkan. Tetapi justru dia mengendalikan harta dan harta di bawah kendali yang dia lakukan pada kehidupan. Dan itulah yang menjadikan kita memahami poin yang kita luruskan. Zuhud itu penampilan hati, amalan batin, bukan penampilan dohir yang bisa dilihat oleh kasat mata. Yang kedua yang kita luruskan adalah zuhud itu tidak harus menceraikan dari dunia. Ya, bukan berarti orang zuhud itu berarti meninggalkan dunia. Salah. Karena kalaulah zuhud itu identik dengan mencerai-beraikan dunia dalam kehidupan kita, tentunya Nabi Sulaiman tidak bisa disebut orang yang zuhud karena kelapangan harta yang beliau miliki. Padahal kita paham tidak mungkin seorang laki-laki dipilih oleh Allah menjadi rasul dan menjadi nabi kecuali hatinya zuhud. Dan Allah itu mensifati Nabi Sulaiman dengan kata innahu awwab sebagaimana pada surat Shad ayat yang ke-30. Wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Kami berikan dan kami anugerahkan anak kepada Dawud seseorang yang bernama Sulaiman sebaik-baik hamba, ni'mal abdu. Allah mensifati Sulaiman sebaik-baik hamba, ni'mal abdu. Wa innahu awwab dan sesungguhnya Sulaiman adalah laki-laki yang sering kembali bertobat kepada Allah. Di situ kita mendapati bahwasanya yang zuhud itu bukan masalahnya pada hartanya, sedikit atau banyak. Karena apa? Kalaulah zuhud itu identik dengan kita mencerai-beraikan dunia dalam kehidupan kita, berarti Nabi Sulaiman tidak bisa disebut zuhud. Padahal di dalam hadis Rasulullah SAW sudah dikatakan dan dijelaskan oleh Nabi, Allah itu membagi dunia kepada 4 orang. Ada orang yang berilmu, dan dia memiliki dunia. Ada orang yang tidak berilmu, tetapi dia mendapatkan dunia. Ada orang yang tidak mendapatkan dunia, tetapi dia mendapatkan ilmu. Dan ada orang yang tidak berilmu dan tidak lagi juga mendapatkan dunia dan seburuk-buruk derajat yang nomor 4.
Yang menarik di sini adalah ada orang yang diberikan anugerah ilmu, dia beramal atas ilmunya dan diberikan kelapangan dunia. Makanya ketika dunia datang kepadanya begitu berlimpah, tidak salah dia, karena itu merupakan takdir dan ujian yang Allah berikan kepadanya. Dan banyak orang yang mereka mengendalikan hartanya pada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah. Ya. Makanya tidak bisa diartikan, kalau zuhud, tinggalkan dunia, sedekahkan semuanya. Kamu mengembara saja, lalu tinggalkan semua kenikmatan dunia yang telah kamu dapatkan. Tidak, karena dunia adalah sesuatu yang mubah. Yang salah bukan dunianya. Yang salah ketika kita tersangat cinta dan pesona dunia berlebihan. Itu yang salah. Tapi dunianya tidak salah. Sebagaimana sebuah tulisan yang sangat menyentuh. Tidak membahayakan air selama air itu di bawah perahumu. Yang membahayakan adalah ketika air lautan menggenang di dalam perahumu. Disitulah yang berbahaya. Tidak membahayakan dunia yang berlimpah. Yang membahayakan ketika dunia itu sudah masuk pada beranda hati kita dan mengendalikan hati kita. Itulah seburuk-buruk dunia. Dan orang yang mereka sudah diperbudak oleh dunia adalah seburuk-buruk dan sehina makhluk di hadapan Allah. Nah, disitulah kita akhirnya mengetahui bahwasanya sesungguhnya zuhud itu bukan berarti kita meninggalkan dunia lalu membuang dunia, karena Allah tidak pernah mengharamkan dunia. Allah menjadikan dunia itu menjadi perkara yang mubah. Kapan dunia itu tercela dan terhina? Ketika melampaui batas di dalam mengambilnya, melampaui batas di dalam memanagenya dan bersenang-senang yang tidak sesuai dengan kaidah, yang tidak sesuai dengan kaidah dan aturan yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga yang kita pahami adalah kemarin kita memahami zuhud itu tidak berlaku, tidak menjadikan berpangku tangan. Berarti orang yang zuhud di dalam masjid dari pagi sampai ketemu malam. Dari pagi ketemu malam itu zuhud. Tidak. Sesungguhnya zuhud tidak menjadikan kita menjadi beban bagi orang lain. Tetapi zuhud itu justru menyuruh kita untuk bekerja. Menyuruh kita untuk mengambil karunia Allah yang bertebaran di atas muka bumi. Itu zuhud. Jadi kalau ada orang alasan, kenapa kamu tidak meneruskan bisnismu? Ya, saya dapati bisnis saya merusak akhirat saya. Akhirnya saya ingin untuk beribadah saja. Tidak bisa. Berbisnislah, berdaganglah, supaya kamu tidak menjadi beban dan problem bagi orang lain dan tidak menambah beban kehidupan mereka dengan kamu mengikuti mereka. Bekerjalah supaya kita mendapatkan karunia yang kita peroleh di atas muka bumi, menegakkan tulang kita di hadapan manusia dan menjadikan kita terhormat di hadapan makhluk dan tidak menjadikan kita meminta-minta. Dan itu pun merupakan salah satu bagian dari zuhud yang kita harus mengerti. Setelah kita memahami itu, disinilah kita mulai membahas definisi zuhud. Ya. Bagi yang membawa buku silahkan dibuka bukunya. Karena zuhud itu merupakan amalan hati dan ini merupakan amalan besar, pengaruhnya dan posisinya dalam konteks kehidupan iman, berarti kita mulai harus membahas apa itu kriteria dan definisi zuhud itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang tersesat di antara kalimat yang sangat terkenal, kalimat yang sangat ma'ruf, tapi justru malah kita tidak mengetahui definisi dan maksud dari kalimat ini. Makanya zuhud kita bedah dulu. Definisinya apa sih zuhud itu? Kita bedah, kita kaji bagaimana maksud dari setiap kalimat zuhud itu supaya betul-betul kita mengerti definisi zuhud, lalu kita meraba pada diri kita apakah kita sudah zuhud ataukah belum, lalu lahirlah arah dalam kehidupan kita ketika kita mampu untuk mendorong kehidupan kita menjadi orang yang zuhud. Para ulama lalu kemudian menyampaikan definisi zuhud itu setidaknya ada 3 komponen yang harus dimiliki pada aktivitas yang disebut pada definisi zuhud. Yang pertama disampaikan oleh para ulama, zuhud itu adalah yakin bahwasanya apa yang di sisi Allah itu lebih diharapkan dari apa yang di sisi manusia. Sebagaimana yang kita dapatkan dari Hasan Al-Basri, yang menunjukkan lemahnya keyakinanmu di sisi Allah berupa harta dan yang lainnya, yang lebih engkau harapkan daripada apa yang di sisi Allah. Artinya begini, yang dimaksudkan dari definisi zuhud itu adalah ketika seorang manusia itu yakin apa yang di sisi Allah itu lebih dia yakini daripada apa yang dijanjikan manis oleh mulut manusia. Maka inilah orang yang mereka senantiasa zuhud. Jadi tidak akan menjadikan dia khawatir, tidak akan menjadikan dia kebingungan pada jalan kehidupannya
atas apapun yang dijanjikan oleh mulut manis manusia, ketika dia yakin bahwasanya apa yang di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang dia peroleh dari apa yang dia dapatkan dari setiap makhluk dan setiap manusia. Kalau seseorang itu sudah zuhud, lalu dia yakin apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik, harta yang turun di sisi Allah memberikan kecukupan, itu jauh lebih baik daripada dia berharap kepada setiap makhluk, di mana makhluk itu memiliki keterbatasan dalam kehidupan mereka dan mereka pasti memiliki kelemahan. Karena seistimewa apapun makhluk itu tetap manusia kayak kita, ketika kita membebaskan harapan yang tertambat kepada manusia dan lalu kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, itulah di antara definisi zuhud. Itulah zuhud. Jadi artinya orang yang zuhud itu telah meninggalkan salah satu beban berat pada kehidupan mereka. Beban berat itu ketika kita banyak berharap kepada janji manis manusia. Karena janji manis manusia itu bisa jadi urung kita peroleh dengan berbagai macam sebab. Orang itu mengingkari, orang itu lupa dengan janji yang diberikan. Orang itu tidak bisa memuaskan kita karena dia juga lagi ada masalah dan problem. Dan banyak alasan yang menjadikan akhirnya janji manis yang kita peroleh dari janji manis manusia itu menjadi urung kita peroleh dan kita dapatkan. Beda dengan Allah. Orang yang betul-betul zuhud itu betul-betul dia yakin dalam setiap kehidupannya, apa yang dijanjikan Allah, bahwasanya Allah itu akan memenuhi kebutuhan setiap makhluknya. Setiap rezeki sudah ditakar oleh Allah dengan takaran yang terbaik. Ada yang dikayakan, itu ujian. Ada yang dimiskinkan, itu adalah ujian. Dan dia hidup dengan apa yang dia yakini kepada Allah, maka itulah salah satu konsep orang yang zuhud. Akhirnya orang yang semacam ini akan senantiasa berada di dalam ketenangan hidup karena tidak ada lagi yang bisa mengkhawatirkan ketika dia telah mengharapkan turunnya apapun kehidupannya itu dari sisi Allah. Dan dia tahu pilihan Allah lebih baik daripada pilihan manusia. Dan dia tahu pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihan manusia. Makanya kemudian itulah yang menjadikan akhirnya dia begitu tenang. Kalaupun dia miskin, dia tahu bahwasanya kemiskinan adalah baik untuknya dan tahu kekayaan itu tidak baik untuknya, dan ketika dia dikayakan, dia tahu kekayaan itu baik untuknya dan kemiskinan tidak patut untuknya. Dan dia paham, yang miskin belum tentu kurang, yang kaya belum tentu cukup. Karena kecukupan itu datang bersama dengan mereka yang qanaah, dan qanaah itu merupakan salah satu makna cakupan dari sifat zuhud pada hati dan jiwa manusia. Ya. Jadi akhirnya tenang orang itu. Dia tidak akan repot, dia tidak akan khawatir dengan apapun yang ada dalam kehidupannya ketika dia selalu kembalikan itu kepada Allah. Sehingga ketika sudah meniatkan yang semacam itulah yang menjadikan kehidupan itu menjadi ringan. Menjadi tidak ada beban, masalah yang berat yang menghimpitnya, tidak ada yang berhasil untuk menyempitkan hatinya. Tidak ada yang berhasil membuat kecil jiwanya ketika dia yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah dan hatinya selalu lapang dengan apapun yang telah menjadi janjinya Allah. Kita ini terkadang konsep pertama ini sudah sering gagal. Banyak manusia ternyata gagal pada konsep definisi zuhud. Yang pertama, kita lebih yakin kepada apa yang dijanjikan manusia daripada apa yang dijanjikan Allah. Berapa banyak orang yang rela mereka menggunakan riba untuk mendapatkan mobil, mendapatkan rumah. Lalu dia lupa kepada janjinya Allah bahwasanya mobil dan rumah, kalau memang itu nanti ditakdirkan untukmu, akan datang walaupun kamu tidak menyentuh perkara yang haram, yaitu riba. Tapi banyak orang lalu lalu menyerang kita dalam tanda kutip dengan mengatakan, kalau kamu tidak pinjam riba, kamu tidak akan bisa membeli rumah sampai kapanpun dan tidak bisa memiliki mobil sampai kapanpun. Karena setiap kamu nabung hari ini, tabungan itu sudah cukup, ternyata harganya sudah naik. Ini contoh omongan yang menurut saya tidak mencerminkan sikap zuhud. Siapapun mereka yang sudah memiliki sifat zuhud pada hatinya, dia yakin kok setiap harta yang dia peroleh, apapun itu, rumah ataupun mobil, kalau memang ditakdirkan oleh Allah itu datang kepadanya dan menjadi miliknya, akan datang menjadi miliknya, walaupun dia tidak nyenggol yang haram. Makanya betul kata Rasulullah, janganlah lambatnya satu rezeki yang datang menjadikan engkau memutus kompas, memotong jalan
untuk mendapatkan dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Harus yakin. Ada orang yang berkata gini, saya ini sudah bayar ini Ustaz, cicilan riba ini 15 tahun. Akhirnya selesai. Padahal sebenarnya, kalaupun dia tidak mengambil riba, rumah itu pun akan datang kepadanya dengan bentuk yang lebih mudah bagi Allah menghadirkan untuknya. Walaupun dia tidak menyentuh riba. Tapi karena manusia terkadang lupa kepada apa yang dijanjikan Allah, bahwasanya Allah sudah menulis apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak pernah luput dari apa yang sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itulah yang menjadikan akhirnya orang itu tidak yakin. Lalu lebih yakin kepada janji-janji manusia dalam bentuk tawaran riba. Lebih menggiurkan untuknya daripada apa yang dijanjikan Allah. Dan itulah rontoknya keimanan seseorang pada konteks kezuhudan ketika dia tidak yakin apa yang ada di sisi Allah. Yakin di sisi Allah. Ya. Jadi kalau misalkan kita yakin nih, kita ngelihat rumah, ternyata tabungan kita tidak cukup. Kita ditawari minjem riba atau kita bersabar. Orang yang zuhud akan berkata, kalau memang rumah ini milik saya, ditakdirkan oleh Allah menjadi miliknya saya, pasti akan datang masa waktu rumah ini akan datang dalam kehidupan saya, walaupun saya tidak menyenggol riba. Jangan kita beranggapan, nanti kalau harus pakai pinjaman, kalau nggak pakai pinjaman nggak akan pernah dapat sampai kamu mati. Ini ucapan yang tidak yakin kepada apa yang di sisi Allah, lebih daripada apa yang ada pada sisi manusia. Ya. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita memahami ini zuhud yang pertama, dan ini penting. Hari ini yang membedakan antara kalangan keimanan dan kalangan kapitalis. Kalangan kapitalis itu selalu berpikir sesuai dengan angka. Dan sesuai dengan apa yang hitam di atas putih. Itu kalangan kapitalis, materialisme. Selalu harus berdasarkan angka. Itu kalangan kapitalis dan materialisme kan gitu. Ini angkanya segini, segini, angkanya segini, hitam di atas putihnya segini. Dia selalu kemudian menghitung-hitung. Lalu dia yakin hitungan dia lebih baik daripada apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Orang yang beriman tetap, dia tetap kemudian membenarkan hitungan di atas kertas. Tapi dia tidak mencukupkan pada proses itu. Orang yang beriman, dia bukan hanya mencukupkan angka di atas kertas, tetapi dia punya iman yang tidak bisa dijelaskan dengan teori apapun yang tidak difahami oleh kalangan materialisme. Itu yang namanya janji, yakin kepada janjinya Allah. Orang mau nikah, sudah terbayang angkanya. Kalau saya gaji segini, segini, wah enggak cukup. Bayar listriknya segini, kemudian kontrakannya segini, enggak cukup. Enggak usah nikah lah. Nanti nunggu nikahnya kalau sudah gajinya 100-200% lebih dari hari ini. Akhirnya lambat dia. Ketika dia lebih yakin kepada hitungan dia daripada hitungan Allah, bahwasanya Allah mengkayakan orang yang ingin menjaga kehormatan. Orang yang zuhud ketika memang sudah tiba waktunya untuk nikah, dia sudah berikhtiar bekerja, dia sudah mendapatkan pemasukan. Memang ada hitungan-hitungan dia yang kelihatannya miss dan kurang, tapi dia punya iman. Dia yakin bahwasanya orang yang menikah ketika menjaga kehormatan akan dicukupi oleh Allah. Dan dia yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah, itulah yang dinamakan zuhud. Jadi zuhud itu memberikan keyakinan full dan penuh pada kehidupan kita. Menjadikan akhirnya dia full memenuhi apapun yang dia yakini apa yang di sisi Allah. Jadi apa yang di sisi Allah itu membuatnya dia yakin. Membuat dia yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Dan itulah harapan itulah yang harusnya tumbuh pada kehidupan kita. Kita banyak orang yang beriman, tapi ketika baru mendapatkan sebuah tawaran cicilan, bunga rendah, bunga lunak, hilang itu. Semua keyakinannya kepada Allah mulai hilang. Lalu kemudian mulai berpikir dari angka ke angka, dari teori ke teori, dari angka ke angka. Dan akhirnya kemudian dia menempuh dengan cara yang haram untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan itu bukan zuhud. Zuhud itu yakin. Ketika dia berbisnis, dia memiliki visi misi besar, tapi dia tetap bersahaja di dalam urusan bisnisnya. Dan ukuran kebersahajaan dia di dalam berbisnis itu gimana? Dilihat bagaimana dia berhati-hati terhadap muamalah yang dibenci oleh Allah, karena dia tahu
apapun yang ditempuh dengan cara yang diharamkan oleh Allah, pasti meminta tumbal yang harus dia bayar. Makanya inilah yang menjadikan kita apa? Yakin kepada apa yang dijanjikan Allah. Dan hari ini yakin kepada Allah itu barang yang mahal, betul. Dan itu merupakan mahkota untuk hati itu yakin kepada Allah. Ketika kita hidup pada zaman fitnah. Ketika kita hidup pada zaman ketika setiap orang dimudahkan untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang ribawi untuk mewujudkan apa yang dia miliki. Hanya orang yang zuhud hatinya lah yang mampu yakin bahwasanya apa yang dijanjikan Allah pasti tepat guna kepada dirinya dan hidupnya. Makanya kemudian kita coba renungi apa yang dikatakan Abu Hazim, salah satu seorang ulama yang begitu zuhud. Maka kemudian dia pernah ditanya, apa hartamu? Abu Hazin kemudian ditanya, hartamu ini apa sih? Lalu kemudian Abu Hazin mengatakan, dia kemudian mengatakan, sesungguhnya aku memiliki 2 harta yang membantuku. Aku memiliki 2 harta berharga yang sangat membantuku untuk tidak khawatir miskin. Jadi aku tidak khawatir miskin. Aku tidak khawatir kekurangan. Dan 2 perkara yang membantuku supaya aku tidak kelihatan miskin, yaitu yang pertama, yakin kepada Allah. Saya yakin kepada Allah. Bahwasanya Allah adalah zat yang mengatur kehidupan setiap makhluknya dengan tepat dan takaran Allah tidak pernah meleset. Yang kedua, yaitu adalah tidak pernah mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Aku tidak pernah mengharapkan apa yang di sisi manusia. Sudah ngelihat. Jadi orang yang zuhud itu ketika ngelihat apapun yang dimiliki manusia itu sudah tidak ada lagi harapan untuk tidak ada lagi di dalam hatinya pingin mendapatkan barang itu dan pingin mendapatkan kondisi itu. Kenapa? Dia yakin bahwasanya bahwasanya pembentukan Allah untuk kehidupannya itulah yang terbaik. Jadi akhirnya dia tidak membandingkan kok fulan dapat ini, kok fulan dapat itu, enggak. Yang itu menjadikan dia tidak pernah berharap kepada apa yang ada pada sisi manusia. Itu orang yang zuhud. Itulah yang dikatakan Abu Hazim. 2 perkara yang paling berharga yang membuatku tidak takut miskin. 1, yakin sama Allah. 2, tidak pernah berharap kepada apa yang dimiliki manusia. Pandangannya bersih gitu. Jadi orang yang zuhud itu akan membersihkan pandangan dan mata manusia supaya dia tidak menjadi orang yang cepat tertarik kepada sesuatu yang diraih oleh manusia. Jadi ibaratnya zuhud itu hatinya. Lah, zuhud ini berkaitan tentang mata. Kalau dia hatinya sudah zuhud, maka setiap mata memandang tidak berharap kepada apa yang dia lihat dan dimiliki oleh manusia yang dia jumpai. Dia nggak berharap. Kenapa? Dia tidak berharap kepada apa yang di sisi manusia. Kenapa? Dia tahu pemberian Allah itu jauh lebih baik daripada pemberian makhluk. Dan itu yang menjadikan Abu Hazim tenang dalam kehidupan. Ini perkataan beliau. Korelasinya kuat kalau kita lihat pada hari ini yang disebut dengan zaman materialisme. Ketika kita disuguhi dengan berbagai macam pencapaian manusia. Fulan sudah dapat begini, fulan sudah dapat begini, fulan sudah dapat begini. Dan akhirnya kita berharap kepada apa yang dimiliki manusia. Wah, sekarang dia begini. Coba kalau dia membantu saya. Coba kalau dia ngelirik saya. Coba kalau dia membaca apa yang saya lakukan dan mengetahui. Ini berharap pada manusia. Dan setiap harapan, kalau sudah disandarkan kepada manusia, kekecewaan itu hanya menunggu waktu. Ya. Lalu kemudian ada orang yang bertanya kembali kepada Abu Hazim, apakah engkau tidak takut miskin? Ya. Maka kemudian Abu Hazim itu berkata, bagaimana aku takut miskin? Padahal Allah itu penolongku, adalah pemilik alam semesta yang memiliki segalanya. Ya. Jadi ketika Abu Hazim menyampaikan 2 perkara berharga dalam hidupnya yang tidak menjadikan dia merasa khawatir terhadap kemiskinan, dia yakin sama Allah dan dia tidak berharap apa yang dimiliki manusia. Lalu orang tanya lagi, emang kamu tidak takut miskin apa? Dia berkata, bagaimana aku takut miskin kalau aku adalah bersandar kepada zat yang memiliki dunia dan seisinya dan memiliki alam semesta.
Sebagaimana tulisan yang pernah saya sharing dalam banyak kesempatan. Ada tulisan gerobak di daerah kawasan Afrika. Tulisannya, kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Gimana saya takut miskin kalau saya adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya. Maka itu yang kita harus paham. Inilah zuhud. Sederhana di dalam memandang sesuatu. Makanya kalau ada orang kaya, lalu kemudian dia yakin kepada janjinya Allah. Kemudian dia tidak pernah membandingkan lagi hidupnya, pencapaian dia dengan apa yang dicapai orang lain. Dan tidak pernah berharap dengan apa yang telah dimiliki orang lain. Dia sebenarnya adalah orang yang telah memiliki bagian dari sifat kezuhudan. Walaupun dia kaya raya. Tapi siapapun orang yang tidak yakin kepada janjinya Allah. Lalu dia selalu berharap kepada apa yang ada pada tangan manusia. Pada dasarnya dia bukan zuhud walaupun tidurnya di bawah jembatan sekalipun. Masya Allah ya. Itu yang kemudian kita pahami. Ya. Yang kedua, ya, orang yang zuhud itu pertama adalah dia yakin kepada apa yang di sisi manusia, di sisi Allah, dan tidak berharap kepada apa yang di sisi manusia. Maka yang kedua, zuhud itu adalah ketika dia mendapatkan musibah ataupun mendapatkan ketimpangan yang menimpa pada kehidupannya, maka dia mengharapkan pengganti, tetapi pengganti itu tidak diharapkan dia dapatkan di waktu di dunia, tapi dia mengharapkan penggantinya atas ketimpangan dan musibah yang dia peroleh penggantinya nanti di akhirat. Kenapa? Karena dia tahu kalau diganti di dunia pasti akan rusak dengan berlalunya waktu. Terlebih ketika dia semakin tua, nilai pada apa yang dia miliki menjadi tambah berkurang. Dan tentunya tidak ada lagi faedahnya ketika kiamat sudah datang. Bahkan ketika musibah alam pun sudah tidak ada lagi hal yang mempesona dari apa yang kita miliki. Orang yang zuhud sederhana. Ketika dia mendapatkan musibah, dia mendapatkan ketimpangan, maka sesungguhnya dia mengharapkan balasan di akhirat itulah yang dia harapkan daripada balasan di dunia yang sejatinya dia paham itu akan rusak. Hilang mobil. Lalu dia berharap, ya Allah saya tidak minta gantinya di dunia. Gantinya nanti di akhirat saja. Gantinya di akhirat. Karena dia tahu kalau ganti di akhirat itu akan loss lah. Kalau diganti di akhirat itu long lasting. Dia lama dia. Dan tidak akan pernah ada akhirnya. Dan tidak ada the end-nya. Tidak ada garis finish-nya. Beda kalau dia mendapatkan ganti di dunia, maka kemudian tidak long lasting. Dia akan cepat expired. Maka dia akan cepat tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Karena apapun yang kita peroleh pada kehidupan di dunia akan berkurang nilainya seiring dengan perputaran matahari yang menjadi barometer waktu yang berjalan. Makanya akhirnya dia selalu mengharapkan balasan itu di sisi Allah. Balasan di sisi Allah dan balasan di akhirat yang dia harapkan dan dia selalu mintakan. Dia sakit, dia minta, ya Allah jadikanlah aku balasannya di akhirat sempurna. Bangunkanlah untukku sebuah ruangan, sebuah tempat yang hanya bisa dihuni sama mereka yang bersabar ketika diuji. Dan engkau timpakan ketimpangan. Dan dia berharap balasannya di akhirat. Dan itu betul-betul tulus dia sampaikan kepada Allah. Ya. Maka kemudian dia mengarahkan pahalanya itu dari setiap musibah itu adalah kehidupan nanti di akhirat. Dan itu merupakan salah satu di antara hal besar sebenarnya. Karena banyak orang kalau mendapatkan musibah, banyak manusia kalau mereka mendapatkan ketimpangan, banyak manusia ketika mereka mendapatkan ketimpangan lalu berusaha. Lalu dia berusaha betul. Bagaimana ketika mendapatkan ketimpangan, maka dia ingin mendapatkan segera gantinya pada konteks kehidupan di dunia. Kehilangan handphone. Ya Allah, tidak apa-apa. Ya Allah, saya sabar kehilangan handphone. Tapi ganti yang lebih baik dari handphone yang kemarin hilang, ya Allah. Boleh. Boleh meminta ganti di dunia itu boleh. Tapi meminta ganti di dunia tidak pernah menjadi pilihan orang yang zuhud. Tidak pernah menjadi pilihan orang yang zuhud. Karena orang zuhud tahu. Dunia ini akan hilang. Dunia ini akan bergeser. Dunia ini akan expired. Maka dia meminta balasan di akhirat yang jauh lebih dia syukuri daripada balasan di dunia. Masya Allah. Ini berarti orang zuhud itu hatinya sudah terkontrol betul. Bahwasanya hatinya itu sudah terbelenggu pada urusan akhiratnya. Masya Allah. Dan itu menjadi salah satu definisi orang yang zuhud. Dia betul-betul
mengharapkan balasan dari sisi Allah semata. Dan tidak mengharapkan balasan dalam konteks di dunia. Ketika dia paham fitrahnya kehidupan di dunia itu akan rusak. Fitrahnya kehidupan di dunia itu akan hilang. Ya. Makanya Masya Allah, inilah salah satu di antara orang yang zuhud. Ketika orang yang zuhud itu paham kehidupan dia nanti setelah kematian. Ada salah satu syekh besar namanya Syekh Turaifi itu berkata, kehidupan orang yang tidak beriman, kehidupan mereka sebelum kematian. Pantas kalau mereka minta gantinya itu selalu kehidupan dunia. Karena kehidupan bagi mereka hanyalah sebatas kehidupan sebelum kematian. Kehidupan orang mukmin adalah kehidupan setelah kematian. Makanya kehidupan orang mukmin, ketika orang mukmin itu sadar kehidupanmu adalah setelah kematian, maka dia tidak akan berlebih-lebihan di dalam mengharapkan apapun untuk dunianya. Tetapi selalu dia kembalikan apapun yang dia kerjakan itu untuk kebaikan kehidupan akhiratnya setelah kematian itu datang menjelang pada hidupnya. Ya, maka dia mengharapkan balasan itu di akhirat. Balasannya di akhirat saja, ya Allah. Saya diginikan, ya Allah, balasannya di akhirat, ya Allah. Saya mendapatkan ketimpangan, saya mengharapkan balasan di akhirat, ya Allah. Dan dia tidak mau berkenan, dan dia tidak berkenan mendapatkan balasan di dunia, karena dia lebih menggiurkan balasan di akhirat. Ya, dan itu yang Masya Allah ya, orang kalau sudah sampai pada taraf yang semacam itu, berarti mereka sudah pada taraf luar biasa dalam keimanan, terutama dalam konsep zuhudnya dia. Yang ketiga, zuhud itu adalah yang ketiga yang disampaikan oleh para ulama. Yaitu adalah zuhud itu definisi yang ketiga. Definisi orang yang zuhud yang ketiga itu adalah orang yang mana ketika dia dipuji dan ketika dia dicela di dalam kebenaran, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah terpengaruh dan tidak pernah berubah. Walaupun dia mendapatkan celaan ataupun mendapatkan pujian. Jadi seluruh kondisinya itu dalam kondisi yang baik. Baik ketika dia mendapatkan kemudahan, baik ketika dia mendapatkan pujian, dia tidak pernah menjadi tinggi, ataupun ketika dia mendapatkan celaan, hujatan, dia tidak pernah berubah menjadi rendah. Bagi dia, apapun yang menimpa pada kehidupannya, bagi dia apapun yang menimpa pada setiap jalan kehidupannya, itu tidak pernah menjadikan dia kehilangan fokus bahwasanya yang diharapkan itu adalah keridhaan Allah semata. Jadi ketika dipuji dengan kekayaan tidak menjadikan dia sombong dan jumawa. Ketika dia direndahkan dengan hartanya, maka dia tidak menjadi orang yang rendah. Dan itu termasuk di antara orang-orang yang mereka itu zuhud di dalam definisinya. Jadi kalau kita lihat definisi zuhud, yang pertama yaitu yakin kepada apa yang dijanjikan Allah dan tidak mengharapkan apa yang ada pada sisi manusia. 2, ketika mendapatkan musibah. Ketika dia mendapatkan musibah, tidak ada yang diharapkan dari setiap musibah yang dia dapatkan kecuali penggantinya di akhirat yang dia minta kepada Allah. Yang ketiga, kondisi hatinya, kondisi jiwanya tidak pernah berubah karena pujian dan tidak pernah berubah karena celaan yang hadir pada hidupnya, maka inilah orang yang zuhud. Dan ini betul sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya. Zuhud itu tidak berkaitan tentang fisik, tetapi zuhud itu berkaitan tentang pola hati di dalam memandang urusan dunia dan problematikanya. Bisa jadi ada orang naik mobil 300 juta, tapi hatinya zuhud setiap waktunya. Tapi belum tentu orang yang naik sepeda ondal, belum tentu dia zuhud. Karena orang yang naik mobil 300 juta, ternyata dia menjadi orang yang yakin kepada apa yang dijanjikan Allah. Dia tidak pernah berniat untuk merebut apa yang ada pada sisi manusia. Kalau dia mendapatkan musibah, dia langsung berkata kepada Allah bahwasanya musibahnya itu pengen diganti balasannya di akhirat. Dan dia tidak pernah peduli perkataan manusia, baik ketika mendapatkan celaan ataupun mendapatkan pujian, fix dan confirm. Orang ini zuhud, walaupun tampilannya tampilan yang indah. Tampilannya wangi, tampilannya mungkin dengan mobil harga 200-300 juta. Itu semua barang tidak menafikan zuhud yang ada pada hatinya. Itu yang kemudian menjadikan akhirnya orang yang zuhud itu selalu kembali kepada konsep hati dan jiwanya dia.
Ya. Makanya Masya Allah inilah yang akhirnya menjadikan kita memahamkan betul. Masya Allah ya. Berarti zuhud itu betul-betul memiliki definisi yang banyak di antara para penuntut ilmu itu tidak tahu. Ya dikiranya zuhud itu ya setiap yang memakai baju jelek, sepeda motor butut, selalu langsung dikatakan ini orang yang zuhud. Kalau ada orang yang kemudian memakai bagus, wangi, dikatakan dia tidak zuhud. Salah. Karena bukan itu sebenarnya makna zuhud yang kita pahami dari para ulama. Bukan itu makna zuhudnya. Nah, jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya memahamkan betul ya Allah. Berarti kita masing-masing meraba diri kita. Sudah sebesar apa zuhud yang ada pada diri kita ketika melihat apa yang kita jumpai tadi. Ya. Makanya Masya Allah ya, disinilah kita paham. Utsman bin Affan itu walaupun hartanya banyak, Abdurrahman bin Auf itu ketika hartanya berlimpah, itu pun tidak menafikan sifat zuhud dalam diri mereka. Dan orang yang zuhud itu kualitas hidupnya terjaga. Makanya betul sampai dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Sampai Rasulullah menyampaikan orang yang zuhud itu dicintai Allah dan dicintai oleh seluruh manusia. Karena dia betul-betul hatinya bersih dan tidak memiliki banyak tanggungan. Mungkin ada yang tanya, Ustadz kenapa orang yang zuhud itu dicintai banyak manusia dan dicintai oleh Allah? Karena hatinya bersih, tidak ada tanggungan-tanggungan berat pada hatinya. Sehingga dia melihat orang lain dalam kondisi ridho, qanaah, dan tidak pernah memaksakan dirinya untuk sama dengan apa yang diperoleh orang lain. Dia yakin kepada Allah, kalau tertimpa musibah dia menjadi orang yang lapang, dia ridho, dia mengharapkan pahala, dan pahalanya itu diharapkan nanti di akhirat saja, karena dia akan mendatangi kehidupan berikutnya, dibandingkan mendapatkan balasan di dunia yang sejatinya akan dia tinggalkan. Lalu kemudian dia dalam kondisi tenang, baik dipuji ataupun dihujat tetap stabil, karena hidupnya itu betul-betul hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah dan tidak kepada apa yang ada pada sisi manusia. Ya, makanya wajar kalau hatinya ringan, dia tidak banyak dosa. Kalau hatinya tidak banyak dosa, dia gampang dicintai orang. Wah, ini orang banyak senang zuhud, ini orang Masya Allah baik. Dia nggak pernah bicara macam-macam tentang harta, tidak pernah bicara macam-macam tentang dunia, dan kecuali membicarakan dalam porsinya kebaikan. Maka itulah orang-orang yang sejatinya mereka zuhud. Ada yang kaya, zuhud. Ada yang miskin, tidak zuhud. Ada yang berlimpah, dia zuhud. Ada yang kekurangan, tetapi dia tidak zuhud. Sekali lagi, zuhud itu tidak terpengaruh. Banyak dan sedikitmu, banyak dan sedikit hartamu. Zuhud itu tidak sama sekali terpengaruh. Zuhud itu sama sekali tidak terpengaruh. Ya, dengan kaya dan miskinnya dirimu. Zuhud itu tidak terpengaruh dengan apapun barang dan gadget yang mampu kamu miliki. Tapi zuhud itu dikembalikan kepada hatinya manusia ketika berinteraksi pada urusan dunianya. Dia zuhud. Ya. Makanya kan, pernah nggak kita jumpai ada orang kaya, kalau kita bicara sedikit begitu gampang terenyuh. Begitu gampang membantu infak di jalan Allah, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan pondok pesantren. Dan dia tidak pernah terpikir panjang kalau sudah berkaitan tentang proyek-proyek dakwah. Begitu gampang. Dia layaknya air sungai yang begitu mudah diambil dan dipetik manfaatnya. Walaupun dia kaya raya, berarti ini adalah orang yang zuhud. Ya. Jadi Masya Allah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahamkan betul. Inilah definisi zuhud itu. Jadi yang salah bukan kemiskinanmu, yang salah bukan kekayaanmu. Yang salah adalah ketika kita berinteraksi dengan dunia dengan interaksi yang salah ketika kita menyikapi dunia. Dunia itu tidak halal. Dunia itu tidak diharamkan oleh Allah. Justru Allah itu menyuruh kita untuk keluar, mencari pekerjaan, mendapatkan karunia Allah, dan mendapatkan dunia. Bukankah Allah menyampaikan pada surat Al-Jum'ah yang memerintahkan kita supaya keluar dari masjid setelah sholat Jumat itu selesai. Faida qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Ya, faida qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Makanya Allah menyampaikan kalau sudah selesai sholat bertebaranlah kamu di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah. Ya, jangan lupa untuk kemudian berzikir dan mengingat Allah. Dan itulah yang kita peroleh. Zuhud itu tidak berpangku tangan menjadi pengangguran. Zuhud itu tidak harus miskin. Zuhud itu bukan berarti kita menjadi benalu dan menjadi beban bagi orang lain. Zuhud itu bukan berarti harus di bawah jembatan. Tapi bisa jadi ada orang yang lapang hartanya, dia zuhud. Bisa jadi ada orang yang bau badannya harum, tetapi dia zuhud. Bisa jadi ada orang yang pakaiannya klimis, selalu disetrika, tetapi hatinya itu adalah zuhud. Karena zuhud itu sekali lagi penampilan hati dan bukan penampilan fisik. Makanya Masya Allah, inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahamkan betul bagaimana inilah salah satu konsep hati. Siapapun yang telah meletakkan harta dunianya pada telapak tangannya dan tidak memasukkan pada hatinya, lalu akhirnya hatinya tetap mengontrol kemana harta itu harus dijalankan sesuai dengan arahan hati. Ketika hati ini tidak terkudeta oleh harta yang dimasukkan pada hatinya, maka hati dan harta yang bertemu pada kondisi yang semacam ini, ketika harta itu di bawah kendalinya hati, maka itu harta yang terbaik. Makanya Nabi sampai mengatakan kepada kita di dalam salah satu riwayatnya, ni'mal malu lirajulis salih. Makanya sampai kemudian kita menjumpai perkataan Rasulullah SAW, sebaik-baik harta itu ketika harta itu dimiliki sama orang kaya. Kalau mampu untuk kaya, sebaik-baik harta itu yang dimiliki sama orang solih. Makanya Islam tidak pernah mengharamkan kaya. Enggak. Tapi harus ingat, kalau menjadi kaya konsekuensinya berat. Tanggung jawabnya berat. Komitmennya juga berat. Makanya kemudian kita harus paham. Allah tidak pernah mengharamkan manusia mukmin untuk menjadi kaya. Selama dia paham komitmennya, kewajibannya, dan konsekuensi yang harus dia bayarkan penuh atas setiap kekayaan yang dia dapatkan. Makanya di dalam satu riwayat, bahkan kita disuruh menanam iri untuk melejitkan potensi diri kita. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh kamu hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama, orang yang mereka mendapatkan ilmu, lalu dia pergunakan ilmu itu untuk kebaikan dan untuk dia amalkan. Yang kedua, orang yang mereka itu mendapatkan harta, lalu harta itu ditanamkan di jalan Allah, lalu menumbuhkan kebaikan dan keberkahan dalam urusan di dunia. Pada dua orang inilah kita diperintahkan oleh Nabi untuk iri. Saking begitu mulianya harta ketika digenggam sama orang yang solih, ketika harta itu tidak menafikan sifat zuhud di dalam kehidupan dia. Makanya sekali lagi ya, bisa jadi ada orang pakai mobil mewah gitu, tapi dia zuhud karena mobil itu dibandingkan kekayaannya itu sebenarnya mobil itu tuh terlalu murah. Makanya tidak usah kita gampang mengomentari. Fulan tidak zuhud, fulan zuhud, fulan tidak zuhud, fulan tidak zuhud, fulan zuhud. Tidak usah mengomentari. Itu merupakan amalan hati. Dan amalan hati tidak ada yang mengetahui kecuali adalah Allah. Hatinya orang yang zuhud tertuju kepada Allah dan kehidupan berikutnya. Kehidupan setelah kematian itulah kehidupan yang sejatinya selalu dipikirkan oleh mereka yang zuhud di dalam hati dan jiwanya. Masya Allah ya. Luar biasa ya. Inilah yang perkara yang kemudian menjadikan kita memahami tentang pentingnya zuhud. Part yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kemudian kita membahas bagaimana menumbuhkan sifat zuhud. Gimana sih supaya kita mampu zuhud pada kehidupan kita, mampu kemudian kita menanamkan sifat zuhud pada jiwa kita supaya subur. Bagaimana kezuhudan di dalam diri kita. Maka ada beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama mengarahkan supaya kita mampu memiliki hati yang zuhud. Karena hati yang zuhud itu ringan hisabnya, gampang mizannya, mudah ketika dia melewati siratnya. Ada beberapa hal yang kita nanti bahas, apa perkara yang bisa membantu kehidupan kita supaya mampu zuhud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang nanti kita akan sampaikan insya Allah dalam pertemuan berikutnya. Saya mohon maaf sekali pada kesempatan hari ini kita tidak membuka tanya jawab karena qadarullah pada kesempatan sore kali ini kami ada program yang kami harus selesaikan
Jadi kami mohon maaf kepada majelis taklim pada kesempatan sore kali ini dengan kita tidak mengadakan kajian. Insya Allah tidak mengadakan tanya jawab. Insya Allah tanya jawabnya silahkan disimpan. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan buka tanya jawab lebih lapang, lebih lama daripada sebelumnya. Supaya mampu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertunda hari ini. Senang sekali berjumpa dengan antum semuanya. Senang sekali berjumpa dengan seluruh para santri dan para santriwati yang ada di banyak tempat. Semoga Allah memberikan kekuatan dalam setiap kebaikan kita. Semoga kita diberikan hati yang zuhud. Hati yang zuhud tidak menjadikan kamu harus miskin, tidak menjadikan kamu harus pengangguran. Hati yang zuhud tidak menjadikan kamu menceraikan dunia. Nikmati dunia pada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Pergunakanlah dunia pada apa yang Allah ridhoi. Berinteraksilah dengan dunia sebagaimana nelayan berinteraksi pada air. Dia tidak takut dengan air gelombangnya selama air itu di bawah perahunya. Tidak ada yang kita khawatirkan dari dunia selama kita tahu bagaimana cara menjinakkannya sesuai dengan keridhaan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mohon maaf tidak bisa membuka pertanyaan hari ini. Kita akan buka insya Allah pada pertemuan kita berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.